Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan kali ini kita kembali merefresh informasi terbaru, terupdate dan paling menarik mengenai si Hyundai atau Hyundai atau Hyundai atau apapun sebutannya. Yang jelasnya versi saya adalah Hyundai Stargazer, dimana pada video sebelumnya saya udah pernah mengulas mengenai mobil ini. Dan ini adalah mobil yang masuk di segmen low MPV yang head to head atau berhadapan langsung dengan mobil-mobil low MPV yang ada di seluruh daratan wilayah Indonesia. Di antaranya ada Toyota Avanza, ada Toyota Veloz, ada Mitsubishi Expander, Nissan Livina, Suzuki R3, Suzuki XL7, lalu kemudian mobil-mobil sekelas lainnya yang mana di segmen itu adalah segmen yang paling gemuk atau paling banyak pesaingnya untuk pasaran mobil atau pasaran otomotif yang ada di Indonesia. Nah, kali ini yang akan kita ulas adalah mengenai si Hyundai Stargazer ini. Sesi apa yang akan kita bahas pada ulasan kita kali ini, simak ulasannya nyampe selesai. By the way, so buat kalian yang baru ketemu dengan channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah tombol subscribe dan gambar jempol ke atas, serta tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan dan tambahkan mengenai informasi yang akan kita ulas tentang mobil ini. Nah, Hyundai Stargazer, kalau kita lihat dari sisi samping kayak gini, mirip-mirip dengan bahasa desain atau mirip-mirip secara siluet dengan desain yang ada di Mitsubishi Expander. Sedikit mirip, sedikit ternyata. Nah, kalau kita lihat dari housing daripada rodanya atau spakbornya, ini bentuknya mengotak kayak gini, mirip-mirip dengan yang ada di Expander juga. Di bagian depannya juga sama. Lalu kemudian bentuk velgnya lebih mirip ke Expander Cross. Lalu kemudian untuk bagian garis bodi sampingnya yang lurus dari belakang nyampe ke depan, itu kesan kaku yang juga ada di Mitsubishi Expander. Bukan berarti mobil ini jiplak Expander ya, enggak. Tapi memang di segmen mobil-mobil sekarang, maksudnya di produksi mobil-mobil sekarang, banyak produsen mobil yang membuat mobilnya jadi kelihatan kayak kotak-kotak kaku kayak gitu, jadi kelihatan lebih keren aja. Lalu kemudian untuk kacanya ini lumayan unik ya, karena kaca kecil di pilar A-nya ini dia lebih memanjang ke depan, which is ini membuat bagian dashboard dalamnya untuk tempat penyimpanan barang di dalam sini pastinya lebih banyak lagi. Lalu kemudian visibility juga jadi lebih luas. Lalu kemudian di bagian belakang sini, andaikan di bagian atas ini di titik situ yang kita pin ya, yang kita klik di situ adalah kaca, maka ini juga akan menjadi mirip dengan Expander. Pengisian bahan bakar di sebelah kiri. Lalu kemudian untuk handle pintunya sepertinya sewarna dengan body, nggak ada aksen chrome kelihatan di situ. Lalu kemudian di bagian spionnya disematkan lampu sein juga di situ. Dan kalau kita lihat secara kasat mata, di atasnya itu bagian atapnya warnanya hitam. Lalu kemudian bagian bawah bodinya itu warnanya silver atau warna apapun yang ada di beberapa varian warna yang akan disiapkan di mobil ini. Velgnya 5 baut. Kalau kita lihat menarik juga, perpaduan warna velgnya hitam dengan warna chrome kayak gitu, kelihatan menarik juga bosku. Dan di bagian bawah ada lekukan side body atau side pintu yang kelihatan garang dan kelihatan kaku juga. Kalau kita lihat dari sisi samping, untuk bagian depannya, lampu utamanya sepertinya ada di bawah. Di atas ada DRL bar yang mirip-mirip dengan yang ada di Hyundai Staria kalau nggak salah. Itu bar memanjang dari kiri dan kanan, dan itu memang menjadi desain unik yang sepertinya menjadi khas daripada si Hyundai atau Hyundai. Nah, terus bagian grill depannya warnanya black glossy, kelihatan di bagian bawah juga ada logo Hyundai. Lalu kemudian lampu utamanya sepertinya yang ada di bagian bawah mirip dengan Expander. Penaruhan atau penempatan lampu utamanya adanya di bagian bawah sini. Keren juga. Menurut kalian gimana desain daripada si Hyundai Stargazer ini? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah pendapat kalian seperti apa. Dapatkah mobil ini bersaing dengan Toyota Avanza, Toyota Veloz, Mitsubishi Expander dan Expander Cross? Tergantung kalian yang bisa menyampaikan pendapat itu. Dan menurut kalian, apakah mobil ini akan menjadi raja di low MPV Indonesia? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bawah, bebas bosku. Nah, selanjutnya yang kita tunjukin adalah sisi dalam. Nah, untuk sisi dalam, kalau kita lihat dari gambar ini kelihatan bahwa bagian dalam itu joknya pakai material kulit dengan captain seat, which is ini mobil berarti jadinya 7 seater. Tetap di bagian tengah ada 2, di bagian belakang bisa 3 orang. Jadi baris 2 ke belakang itu bisa buat
5 orang, lalu kemudian baris depannya itu bisa buat 2 orang pastinya, 1 driver dengan 1 penumpang. Ya sama kayak mobil-mobil pada umumnya lah kalau kita lihat kayak gini. Nah terus selanjutnya ini material kulitnya kalau kita lihat enak banget ya, dan kalau kita lihat di sini ada tombol buat menekuk sandaran mobilnya, which is berarti mobil ini bisa buat one touch tumble harusnya untuk pelipatan ke belakang. Pun kalau misalkan nggak bisa, dia model sliding aja, sebenarnya bisa akses ke belakang juga melalui sisi tengah, dimana di bagian sisi tengahnya itu dikosongin untuk lebih membuat penumpang yang duduk di bagian tengah itu nyaman. Ya memang sih harusnya nyaman di mobilnya, mirip-mirip kayak Honda Freed atau ya yang sejenisnya lah ya. Nah terus bagian depannya ini dashboardnya kelihatan menarik juga dengan shifter dari transmisinya yang kelihatan besar juga kayak gitu. Lalu kemudian setirnya di bagian sebelah kanan banyak tombol-tombol, sebelah kiri juga biasanya sebelah kanan cruise control, sebelah kiri itu audio switch. Lalu kemudian AC-nya udah pakai AC digital. Lalu kemudian head unitnya cukup besar. Panel dashboardnya kalau kita lihat material yang kulit dengan kisi-kisi AC, 2 di tengah lalu kemudian 1 di samping, dan ada ambience lighting di bagian dashboard sebelah kiri dan termasuk di bagian pintu sebelah kiri dan sebelah kanan harusnya ada. Nah terus di bagian sini itu ada start dan stop engine button yang juga sudah disematkan di mobil ini. Yang ini tentu membuat mobil ini jadi teknologinya lebih maju lagi bos. Nah ini yang saya bilang tadi nih, visibility jadi lebih luas dengan adanya kaca kecil di situ, dan di bagian dashboard atas ini bisa jadi penyimpanan yang super luas. Kita bisa naruh file atau naruh apa-apa di situ tanpa jatuh harusnya, karena luas dan cenderung cekung ke dalam harusnya kalau kita lihat secara kasat mata gitu. Lalu kemudian ada defogger depannya juga. Lalu kemudian kalau kita lihat trim pintunya lumayan unik ya. Di bagian sini ada tempat bottle holder, lalu kemudian ada tempat buat naruh koin atau naruh handphone atau naruh dompet di situ, dan di bagian bawah sini ada power outletnya juga. Nah untuk pengaturan jok depannya dia ada pengaturan untuk high adjuster kalau kita lihat, dan recline. Ya masih manual tapi so far it's okay lah. Itu menurut saya udah cukup banget untuk si Hyundai Stargazer ini. Features, nah di mobil ini untuk bagian interior yang dibikin nyaman adalah adanya seat back table. Jadi di bagian kursi depannya untuk penumpang yang ada di bagian tengah itu memang dibikin lebih premium. Jadi tuannya itu, mobil ini adalah mobil yang tuannya adalah, atau yang rajanya atau pemiliknya adalah orang yang duduk di bagian baris tengah. Ya mirip-mirip Alphard lah. Dimana di baris kedua ini udah captain seat, dapat pula seat back table. Jadi bisa buat naruh minuman di sini, lalu kemudian makanan taruh di atasnya, sambil makan bisa sambil jalan kalau misalkan suspensinya juga nyaman gitu. Jadi makanan nggak keguncang-guncang nyampe jatuh. Terus ada wireless charging, ada USB slotnya juga, dan ada power outlet tambahan. Ini menjadi fitur yang sangat menarik ya. Ada wireless charging di mana device sekarang itu kebanyakan support dengan wireless charging, dan itu sangat membantu sambil kita jalan, nggak perlu kasak-kusuk nyari kabel gitu, tinggal letakin aja di situ. Lalu kemudian ada TFT color LCD cluster. Jadi untuk bagian cluster meternya dia udah pakai TFT color LED kayak gitu, jadi kelihatan lebih mewah dan lebih megah juga. Lalu kemudian ada head unit yang modelnya kalau kita lihat rada pop up ya, jadi kelihatan seru dan kelihatan keren juga kalau kita lihat secara desain. Lalu kemudian ini kalau kita lihat untuk head unitnya juga ukurannya cukup besar ya, jadi harusnya cukup menarik untuk berinteraksi dengan driver pada saat mengemudikan mobil ini. Ini beberapa features yang cukup komplit yang ada di mobil ini. Lalu kemudian beberapa fitur yang disematkan di mobil ini adalah, ada yang pertama ada fitur safety dengan sistem keamanan intuitif Hyundai atau Hyundai BlueLink yang membantu menjaga Anda dalam kondisi darurat. Itu salah satu features yang disematkan di mobil ini. Lalu kemudian ada Vehicle Relation Management yang memberi Anda pemberitahuan integrasi tentang pemeliharaan, menjaga mobil tetap nyaman dan kondisinya tetap prima gitu. Itu langkah preventif untuk tetap menjaga fungsi dan kondisi mobil jadi lebih baik. Lalu kemudian ada remote function ya, remote function untuk memberikan kemudahan mengontrol mobil melalui smartphone Anda. Jadi bisa diakses melalui smartphone. Sama kayak Hyundai Creta yang sebelumnya ada, itu bisa diakses melalui smartphone, dan itu tentu sangat memudahkan untuk sekedar menghidupkan mesin lalu kemudian menyalakan AC dengan mengunci pintu, sehingga pada saat kita pengen masuk ke mobilnya lalu kemudian tinggal jalan, itu mobilnya udah dingin dan siap untuk kita masuk, tidak dalam keadaan yang panas-panasan. Lalu kemudian ada alert. Ini bagian dari BlueLink, semua membantu melindungi mobil Anda saat berada di luar pengawasan Anda dengan mengirimkan peringatan melalui aplikasi. Jadi kalau ada yang ngacak-ngacak mobilnya, apalagi bawa lari mobilnya, mungkin ketahuan kali ya melalui aplikasinya itu.
Super menarik. Lalu kemudian ini beberapa fitur safety juga. Ada Smart Sense namanya, Hyundai Smart Sense yang disematkan juga di Hyundai Stargazer ini. Ada Forward Collision Avoidance Assist atau FCA. Itu tujuannya adalah untuk menghindari adanya benturan dengan mobil yang ada di depannya. Jadi kemungkinan bisa mengintervensi pengereman pada saat memungkinkan terjadi benturan yang ada di depan. Lalu kemudian ada Lane Keeping Assist untuk menjaga pengemudi dengan mobilnya tetap berada di jalur yang aman, berada di jalur sesuai dengan marka jalan. Jadi nggak ke kiri, nggak ke kanan. Jadinya pada saat mengendarakan mobil jadi ada alertnya. Lalu kemudian ada Blind Spot Warning biasanya kalau kita istilahkan, atau Blind Spot Collision Avoidance Assist, BCA kalau istilahnya Hyundai. Lalu kemudian ada Rear Cross Traffic Alert atau Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist kalau misalkan bahasanya Hyundai. Nah, itu beberapa features yang ada di mobil ini, cukup membantu pastinya pada saat mobil ini kita operasikan sehari-hari untuk menghindari terjadi benturan tanpa disengaja karena nggak sengaja mundur atau gimana gitu kan. Itu cukup sangat membantu menurut saya. Nah, sekarang kita ke varian yang kita ke informasi yang mungkin ditunggu-tunggu, yaitu varian dengan harga. Nah, untuk yang paling murah transmisi manual ada Stargazer Active. Itu dipasarkan mulai di angka 246 juta rupiah, hampir 247 juta rupiah. Ini harga yang menurut saya benar-benar bersaing dengan harga yang ada di varian-varian mobil Mitsubishi Expander, di mana Expander yang paling murah kisaran harganya kayak gitu juga. Lalu kemudian ada yang IVT atau Matic versinya Hyundai, yang paling murah itu di angka 259.500.000 rupiah. Stargazer yang aktif. Jadi varian aktif nih varian yang paling murah jadinya. Lalu kemudian ada Stargazer Trend yang 7-seater, di mana untuk yang 7-seater ini itu mulai di angka 266.900.000 rupiah untuk yang transmisi manual 7-seater. Berarti kalau misalkan ada yang 7-seat, ada yang ditulis 7-seat, berarti ada yang 5-seat atau ada yang 6-seat. Nanti kita lihat. Nah, untuk yang Stargazer Trend yang Captain Seat, jadi perbedaannya Captain Seat dengan 7-seat. Captain Seat maybe lebih dikenal sebagai 6-seat atau 6 tempat duduk, bisa jadi kayak gitu. Untuk yang manual Captain Seat paling murah itu di angka 267.900.000 rupiah. Lalu kemudian ada Trend IVT 7-seat 278, lalu kemudian Trend IVT Captain Seat 279. Ya, beda-beda sejuta ya. Trend yang 7-seat dengan yang Captain Seat itu beda sejuta, lumayan. Dikit doang bedanya. Kayak gitu ya, lumayan. Lalu kemudian untuk yang IVT Captain Seat 279 tadi kita udah jelasin. Lalu kemudian yang tipe style 7-seat 299 dan tipe style Captain Seat di angka 303 juta. Untuk seluruh wilayah Indonesia pastinya beda-beda harganya. Lalu kemudian yang paling mahal adalah di yang pertama yang Prime 7-seat one tone roof, atau warnanya mungkin cuma satu varian warna, berarti ada yang two tone roof ya atapnya. Nah, 309.600.000 rupiah, dan yang Prime 7-seat two tone roof itu di angka 311 juta rupiah. 311 mungkin bersaing dengan Mitsubishi Expander Sport. Lalu kemudian yang Prime Captain Seat one tone roof atau single tone roof itu harganya 310.600.000, dan yang paling mahal kalau nggak salah masih ada nggak sih? Nah, ini udah nggak ada. Paling mahal adalah Prime Captain Seat two tone roof di angka 312 juta rupiah. Benar-benar bersaing dengan harganya Mitsubishi Expander, lebih murah dari harganya All New Veloz. Menurut kalian gimana? Tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah. Sekali lagi, terima kasih by the way atas atensinya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan kita ketemu pada ulasan otomotif seru menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.